Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب صافي الهني وهب يا غني. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama pagi hari yang penuh barakah ini di hari Jumat. Insyaallah semua yang melangkahkan kakinya untuk hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya. Insyaallah mudah-mudahan semua apa yang dihajatkannya dari hajat dunia sampai hajat akhirat Allah ijabah dan Allah kabulkan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allah selalu beri kita kesempatan demi kesempatan untuk kita menghiasi hari-hari kita dengan kebaikan. Beruntung mereka yang terus setiap harinya berusaha untuk menambahkan pundi-pundi pahala dalam hidupnya. Rugi bagi mereka yang hidupnya semakin bertambah usianya, namun yang terkumpul justru pundi-pundi kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang selalu Allah izinkan, Allah takdirkan kita untuk bersama-sama hadir di majelis-majelis kebaikan, mudah-mudahan selalu Allah jaga dan Allah pelihara. Allah istiqamahkan kita dan Allah selalu bimbing dan tuntun kita untuk kita selalu istiqamah, wabil khusus di majelis-majelis bulanan kita. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri rahimahullah ta'ala, saya ingin mengulas sedikit dari uraian nasihat beliau yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk bersama-sama melihat bahwa apa yang ia katakan di kala itu ternyata menjadi fakta kala ini. Apa itu? Beliau pernah berkata dalam salah satu nasihatnya, beliau bilang gini, Bu, kalian nanti lihat akan datang satu masa di mana majelis-majelis maulid itu masanya tak terbendung. Majelis maulid Nabi masanya nggak kebendung, penuh banget. Kalau maulid mah nggak ketinggalan dah pokoknya. Tapi majelis pengajian bulanan sepi. Ya, majelis maulidnya banyak, tapi majelis bulanan sepi. Nah, itu menjadi pelajaran apa kata beliau? Bukan itu maqsaduna, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu harusnya orang yang sangat cinta pada maulid harusnya di hatinya juga cinta sama majelis. Cinta sama pengajian. Yang diharap cinta sama ilmu. Jadi apa yang diharap? Yang diharap orang yang hadir di maulid juga hadir di majelis ilmu. Buah dari apa yang dia cari dari cintanya kepada Nabi itu dapat dia buktikan dengan dia giat kian hari duduk di majelis ilmu, Bu. Majelis maulid itu bagus, membuat kita dikenal Nabi, mendapat syafaat Nabi. Tapi yang benar-benar bisa nuntun kita itu adalah duduknya kita di majelis ilmu.
Jadi saya bilang, ibu suka menyemarakkan majelis maulid, bagus. Tapi jangan lupa semarakkan majelis ilmu. Majelis ilmu disemarakan Bu. Tiap kita dengar ada bulanan kita yang rutin di mana, wah itu kalau bisa semuanya jadi apa? Jadi yang meramaikannya dengan memposting, mengajak, menyuruh orang. Kenapa? Karena di majelis ilmu istiqomah itu afdhalul karomah. Kalau ibaratnya majelis maulid kan sesuai suasana hati. Kalau lagi kepengen datang, lagi bisa datang, kan gitu kalau majelis maulid. Tapi kalau majelis bulanan, majelis rutinan, itu biasanya orang yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan itu kagak kenal musim. Musim hujan, musim dingin, musim kemarau, musim badai, dia datang terus. Dia hadir terus. Nah justru di sini letak karomah yang sesungguhnya. Orang yang punya karomah itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa jalan di atas air, tapi karomah yang paling utama itu ketika kita mampu mendawamkan diri beristiqamah di dalam satu kebaikan. Ada badai apapun kita nggak goyang. Nah setidaknya istiqomahnya kita dalam menghadirkan majelis ilmu yang bulanan, yang mingguan misalnya, apapun itu mau kita lagi flu, mau kagak, selagi badan masih bisa digerakin, masih bisa ditopang, masih bisa jalan, jalan terus. Kecuali udah baru bangun dikit, aduh kayaknya keleyengan, daripada nanti di sono pingsan, istirahat dulu, bener gitu ya. Soalnya saya sama Ustaz Aluya kan gitu juga. Kita mau ada flu, mau ada badai, badan remuk, badan apa, selagi masih bisa bangun ya kita bangun. Tuh, dia ngulet. Nungguin capek tuh. Mau capek, mau remuk, mau apa, mau ada gimana, mau hujan, mau apa, kita datang. Guru-gurunya kan berusaha cenderung untuk terus istiqomah setidaknya. Ketika guru yang berhalangan hadir, muridlah di situ diuji, bisa istiqomah terus apa kagak dia? Gitu, bisa istiqomah nggak nih, bisa rutin nggak nih, bisa tetap nggak nih, itu poinnya. Maka saya begitu melihat ceramahnya Habib Salim itu saya jadi sadar Bu, kalau kita itu cinta pada majelis-majelis iya bagus, tapi jangan sampai cintanya on off. Cinta on off, kenapa dibilang cinta on off? Kalau lagi kepengen, pengen. Kalau lagi kagak, nggak gitu. Nuntut ilmu nggak begitu. Nuntut ilmu pegel nggak pegel, nuntut ilmu. Nuntut ilmu sakit nggak sakit, ya nuntut ilmu kan gitu tujuannya. Dan begitu juga hasilnya. Harusnya majelis maulid itu buah dari kita yang mengutarakan cinta kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu benar-benar bisa kita bawa pulang. Satu, bawa pulang di rumah tangga jadi lebih benar. Dibawa pulang sama anak-anak jadi lebih benar, sama pasangan jadi lebih benar, sama lingkungan, sahabat, pertemanan jadi lebih benar, muamalahnya sama guru, murid lebih benar, kan gitu. Ditambah lagi kita terus mengkonsistenkan diri kita untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena katanya Habib Alwi bin Syihab rahimahullahu ta'ala, beliau bilang gak ada yang paling bikin Nabi lebih seneng. Lebih seneng nih Bu. Melebihi senengnya Nabi ngelihat umatnya belajar. Belajar Bu. Itu yang paling disenengin sama Nabi. Kenapa? Karena emang kuncinya orang selamat kan belajar. Ibu-ibu juga datang ke sini, duduk di majelis ilmu. Kan lagi belajar gimana caranya biar kita sama suami bagus. Jadi istri genah, jadi istri baik, kan lagi belajar. Jangan sampai pulang dari sini malah jadi ngaco. Sama suami jadi ngaco misalnya, sama suami jadi nggak peduli, sama suami jadi acuh. Nah ini berarti tipu daya syaitan. Kemasannya dibikin hadir ngaji, tapi rumah tangganya terbengkalai. Nauzubillah min dzalik. Sama ngaji, belajar, nuntut ilmu, getolnya bukan main, anak gak diurusin. Anaknya nggak diurusin,
Kalau udah ngaji pokoknya pengen ngaji, anaknya sakit demam gimana nitip terus nitip aja sama tetangganya. Itu tipu daya setan. Betul nggak? Itu kan tipu daya setan namanya. Kita nggak mau yang begitu. Bukan itu tujuan kita membuka kajian-kajian ilmu. Tujuan kita membuka kajian ilmu biar ibu makin paham, makin tahu kan gitu. Atau gitu juga kita makin belajar, makin hadir majelis ilmu, kita tahu muamalahnya sama orang bagaimana, sama sahabat bagaimana, sama teman bagaimana, seperti yang kita biasa kaji di tempat ini. Muamalah kita dengan sahabat, dengan saudara, dengan pertemanan, dengan ikatan ukhuwah, jalinan ukhuwah antara sesama harus lebih apa? Lebih baik. Berarti kan kalau kemarin tuh toleransi maafnya minim, makin sering ngaji toleransi maafnya meningkat. Kalau dulu kesandung bawaannya pengen nyandung balik gitu, kan dulu. Begitu udah terus ngaji, terus hadir majelis ilmu, sering hadir maulid gitu ya, giliran dia kesandung, sekarang udah apa? Udah nyengir. Maafin, nggak apa-apa, padahal sakit. Tapi apa? Bahasanya santun, bijak, bukan yang belum tahu aja rasa sakitnya. Biar rasa sewaktu-waktu ntar biar tahu tuh sakit rasanya kayak gimana. Enggak, tapi ngomongnya baik. Itu tujuan yang kita cari. Apalagi tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya kita pengen pastinya husnul khotimah. Dong kita punya waktu yang kita isi buat belajar, mau bawa kita kemana? Kita kepengennya husnul khotimah, wafat dalam iman, wafat dalam Islam, biar kita jadi manusia nih nggak sia-sia hidup. Bekal amal mungkin terbatas, setidaknya bekal ilmu walau sedikit tetapi mampu mengantarkan kita husnul. Itu cita-cita semua, Bu. Mau hatta orang yang berilmu setinggi apapun pengennya akhir hayat husnul khatimah. Nah itu tujuan kita semua. Jadi kita belajar insya Allah ya. Yang sangat cinta dengan majelis ilmu, bilang sama hatinya, kamu juga harus cinta sama majelis rutin yang saya datangi setiap bulannya. Yang cinta sama majelis maulid, bilang sama dirinya, saya harus cinta sama majelis ilmu. Biar ungkapan cintanya sama Nabi enggak sia-sia. Ungkapan cintanya sama Nabi sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia menunjukkan ungkapan cintanya itu dengan dia mau belajar ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah selalu tuntun kita, bimbing kita selalu di dalam pengawasan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara hati kita semua. Allah jaga diri kita dari semua hal-hal yang membawa kita pada kehancuran iman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut insyaallah dari kitab Adabus Suhbah. Insyaallah kitab ini selalu menjadi pengingat kita bersama. Untuk apa? Untuk ngajarin kita, nuntun kita bagaimana sih muamalah yang semestinya kita selalu jaga dan awasi. Jangan sampai kita salah-salah muamalah, betul apa enggak? Jangan sampai salah-salah dalam bersikap, jangan sampai salah-salah dalam berbuat. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita. Karena urusannya apa, Bu? Urusan minta maaf sama Allah itu gampang. Allah tuh buka pintu taubatnya luar biasa. Tapi yang paling susah kalau udah nyangkut orang. Bayangin orang bisa meninggal dunia sama Allah tidak akan diberikan kenikmatan di alam kuburnya, bahkan cenderung mendapatkan kesulitan di alam kuburnya gara-gara punya sangkutan utang. Sangkutan utang, punya urusan sama orang. Selama hutangnya tidak dilunasi, selama itu juga dia akan mendapatkan siksa. Selama itu juga dia akan mendapatkan penderitaan di alam kuburnya. Artinya apa? Kalau yang menyangkut urusan Allah nih, ahli kubur datang orang ziarah, orang baca tahlil, baca yasin, dihadiahkan kepada yang meninggal dunia, itu sebetulnya sudah bisa jadi pengampunan buat dosa-dosa antara dia dengan Allah. Tapi kalau udah menyangkut urusan orang, itu dia
Nggak bisa. Jadi ternyata tiket utama kita dalam menjemput selamat itu juga nyangkutnya yang paling besar sama hubungan kita sama manusia, Bu. Hubungan kita masih sama. Makanya selalu berdoa sama Allah. Minta punya hati gimana caranya gampang maafin orang. Punya hati biar bagaimana baik aja sama orang. Orang mau kayak gimana aja tingkahnya mikirnya sesekali pegel, namanya manusiawi ya. Tapi ketika itu pegel, Rasulullah kan bilang, jangan pernah punya urusan sama orang lewat dari 3 hari. Itu kan batas dari Rasulullah. Artinya Rasulullah beri jeda hatimu. Jika hatimu merasa sedikit tidak nyaman dengan sikap orang, kamu boleh setidaknya berdiam. Untuk apa? Untuk menenangkan hati, menguatkan jiwa. Tapi berapa lama? 3 hari, bukan 30 tahun. 3 hari, Bu, bukan 3 bulan, bukan 3 minggu, bukan sampai bilang bahasanya gini-gini. Kalau perempuan kan cakep banget kalau suka berkata-kata ya. Apa tuh? Iya, hati wanita itu seperti kaca. Kaca sekali pecah rusak. Walau dia kembali disatukan, dia tidak akan pernah kembali seperti semula. Itu yang ngomong yang pengen hatinya jadi kaca. Yang memang dia mencerminkan hatinya seperti seumpama kaca cermin. Nah, tapi kalau bagi mereka yang mau jadikan hatinya seperti berlian, hatinya seperti batu-batu mahal, hatinya seperti benda-benda yang lebih kuat, beda lagi urusannya. Gak sama seperti kaca yang disakitin besi, dipukul penyok doang. Begitu masuk ke tok magic lurus lagi. Iya kan? Tapi kan unsurnya besi kurang bagus, gak indah gitu kelihatannya. Jangan jadi besi, cari yang lebih indah. Kan istilahnya begitu. Orang bagaimana memperumpamakan dirinya apa, disitulah dia akan berperan seperti siapa. Makanya kalau suka perumpamain sesuatu terhadap diri, jangan kepada hal-hal yang remeh. Jangan kepada hal-hal yang tiada arti. Umpamakan dirimu seperti sesuatu yang bernilai, yang berharga. Karena seperti itulah juga kamu akan diperlakukan oleh mereka. Jika kita mengumpamakan diri kita seperti sesuatu yang murah, sesuatu yang rendah, sesuatu yang rapuh, sesuatu yang ringkih, maka begitu juga muamalah orang yang akan datang kepada kamu. Bentar-bentar dikit diketok pecah, bentar-bentar dikit disenggol buyar, bentar-bentar dikit, ya Allah, gak gitu. Hidup, ibu bayangin, Tuhan kita satu, manusia berapa? Manusia banyak. Kita berurusan sama Allah satu, ibadah satu sama Allah aja. Tapi kalau muamalah tiap hari, ini hari aja kita datang ketemu berapa muka. Berarti kan jagain hubungan sama manusia tuh gak main-main. Ya Bu ya, jadi orang baik tuh gak main-main. PR-nya untuk jaga akhlak juga gak main-main. Kita jaga. Dan kita ingin lanjut, mungkin bagi yang punya kitab boleh buka selanjutnya nasihat di halaman 78 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa sa'ilil ummah ajma'in ila an qala. Wa min haqqil akh 'alal akh. Di antara haknya saudara atas saudaranya, an yaqbal i'tidharahu walau kana mubtilan. Ini sifat selanjutnya dari haknya saudara kepada saudaranya adalah untuk apa? Hendaknya menerima permintaan maafnya, walau di sini walau permintaan maafnya nggak sungguh-sungguh. Kita diajarin jadi apa? Yang gampang maafin. Datang orang minta maaf sama kita dari saudara kita. Maafin ya, kemarin kelupaan ngechat ngajak bareng. Ini yang contoh kecil-kecil di tengah-tengah kita.
Maafin ya kemarin kelupaan ngechat ngajak bareng. Ada orang datang nih. Kita di hati berkata, itu orang bukan lupa, sengaja. Kan suka kan begitu? Ada orang minta maaf sama kita, tapi hati kita ngomongnya lain. Hati kita bilangnya, alah basa-basi banget sih. Suka kan kita begitu? Kan ini manusiawi banget. Jadi ada orang datang minta maaf sama kita, maafin kemarin misalnya nggak ngajak bareng. Biasa yang pergi-pergi pengajian suka bareng-bareng. Maafin kemarin nggak ngajak bareng. Tersinggung nih ceritanya kita nih. Gara-gara sensi lah manusia dah. Sensi ngeliat yang biasa ngajak bareng lagi nggak ngajak bareng. Hatinya tersinggung. Yang begitu, temennya yang begitu nyadar nih, besok ketemulah di kajian. Dia bilang, maafin ya kemarin gak bareng, kelupaan ngechat. Kita tahu, ini basa-basi. Anggap aja begitu. Tapi haknya dia, yang perlu dapat dari kita adalah apa? Terima maafnya dia. Udah bagus dia mau minta maaf. Udah bagus dia nyeselin tuh sikap. Bu, kalau orang begitu datang ke kita. Dia bilang maafin kemarin gak ngechat. Oh iya gak apa-apa. Alhamdulillah kebetulan Ani juga ada barengan yang lain. Simple, urusannya gak panjang. Itu yang kemarin lupa ngajak atau yang sengaja nggak ngajak, nggak enak hati dia bu. Urusannya jadi apa ya Allah ini punya teman baik banget. Beda halnya sama yang ngomong. Adegannya sama. Maafin kemarin nggak sempet ngajak bareng atau kelupaan ngajak bareng. Kan dia ngomong maafin, dia minta maaf. Alah bilang aja kalau emang lagi kagak mau ngajak. Jawabannya begitu, bilang aja kalau lagi kagak mau ngajak, emang dasarannya lagi nggak mau ngajak juga. Oh, atau jawabannya yang lebih nyindir. Jawabannya apa? Wah, malum lah, kan udah ada yang baru sekarang. Begitu ya, suka ya? Maklum lah kan udah ada yang baru sekarang. Kita mah maklum, nggak apa-apa. Ngomongnya tapi ngeyel. Itu bagaimana itu? Ngomongnya nyindir. Yang minta maaf, nyesel. Gue minta maaf sama lu. Bener apa kagak? Ngapain minta maaf tuh? Orang udah niat baik-baik. Mau minta maaf. Romanis pengalaman yang di sono no. Kayak gitu. Jadi begitu. Jawabannya ngeyel. Itu bikin apa? Bikin orang yang sudah punya itikat baik untuk minta maaf kesel bu. Urusannya nggak selesai. Tersinggungnya jadi panjang. Betul apa enggak? Sering kali perpecahan muncul dari hal semacam ini. Nggak sadar kita. Jadi kadang-kadang hubungan itu retak bukan karena isu besar. Hubungan itu retak isunya selalu hal sepele. Ngeremeh, gak ada arti. Tapi kok bisa berarti sama hati kamu? Berarti hatimu sepele. Kenapa? Karena kamu memperbesarkan persoalan remeh. Jadi gimana? Diajarin nih. Kita disuruh apa? An yakbal i'tidarahu. Kalau dia ngasih uzur, terima. Walau kana mubtilan, walau uzurnya ini ngaco. Walau uzurnya enggak nyambung. Walau uzurnya ngayal. Walau uzurnya enggak masuk di akal. Uzurnya, tapi terima. Enggak apa-apa. Jangan di mulut doang. Di hatilah yang dimaksud. Terima. Walau kita tahu dia enggak jujur. Punya hati yang bisa nerima begitu, itu hati yang luar biasa murninya.
Orang yang punya hati sebegitu mudah memberi uzurnya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah bingung, nggak apa-apa. Bareng biasa, sekali waktu ente ketinggalan gak diajak. Ente pulang warawiri bingung, celangak celinguk, kagak ada barengan, gak ada yang ngajak bareng, betulan dompet kosong. Anggap begitu, sedih banget deh. Kalau mau didramain, wah hujan lagi ceritanya. Makin drama lagi. Udah hujan sendal hilang pula. Wah. Bikin. Makin dramain lagi ya. Waduh udah pokoknya. Hati kan kalau perempuan begitu. Ya suka didateng-datengin drama sendiri. Dia bikin udah hujan pula. Dia enak-enakan, dia asik-asikan gitu ya. Kita di sini ditinggalin sendirian. Allah, kok punya temen gitu amat ya. Hati manusia kan gitu. Digoda lagi sama setan. Wah, digodok sama setan. Makin matang tuh tersinggung. Begitu temannya datang, bukan dia memberi uzurnya, enggak. Tapi kalau dia bilang ketinggalan, enggak masalah. Walaupun kamu mengalami drama yang sedemikian rupa. Ini teman-teman kamu yang pulang bareng udah nyampe rumah, statusnya di rumah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ini yang ketinggalan nih. Statusnya Allahu Akbar. Gitu. Ya, Allah Maha Besar. Ya ketinggalan Allahu Akbar statusnya ya. Lagi bingung mau kemana dia. Besok temannya datang. Maafin kemarin nggak sempat ngajakin bareng, mobil nggak muat. Pokoknya dengan uzurnya deh. Kamu dengan ringannya karena hatimu orang yang bersih. Kamu dengan ringannya karena hatimu orang baik. Kamu bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alhamdulillah ada aja jalannya. Ini buktinya saya selamat pulang. Nggak apa-apa, nggak usah diambil pusing. Nggak apa-apa, makasih udah diingat. Aduh, enak banget tuh. Tuh kata temennya yang kemarin nyesel gue tinggalin dia. Bener Bu, nyesel tinggalin dia. Itu omongan ibu yang sebegitu lapangnya, ucapan yang sebegitu lapang, bikin dia besok paling ingat ibu duluan. Kenapa? Karena ibu gak nyindir dia, kan ibu gak nyinggung dia, dan ibu gak bikin drama. Begitu kadang-kadang perempuan tuh lucunya mah dimintain maaf ngelunjak. Kita nih akuin aja diri kita, dimintain maaf kadang ngelunjak. Aturan gak minta maaf, gak diomongin. Begitu minta maaf, lagi ente jadi temen gitu amat. Kayak baru kenal aja sama kita. Macam-macam omongannya. Yang begitu besok makin dihindarin, jangan barengin lagi deh. Ternyata ngajak dia dibarengin, giliran kita gak ajak, baper. Gak mau orang aja. Tersinggung orang. Urusan gak selesai, retak hubungan, sampai gak saling kenal. La haula wala quwwata illa billah. Masalahnya sepele Bu. Itu kadang-kadang urusan bareng. Entah kadang-kadang urusan apa? Kadang-kadang urusan undangan. Oh media ngundang sama kita kagak. Manusia kan lapangin. Emang kadang-kadang ada waktu di mana mereka orang kelewatan. Orang ada nggak Ustazah yang kagak ngehargain ikatan pertemanan? Banyak yang nggak ngehargain ikatan pertemanan tuh banyak. Kadang sama orang budi bahasa tinggi, sama yang dekat-dekat bahasa bodoh. Banyak, bukan nggak ada. Makanya kita belajar di sini. Kalau kamu tuh punya hajat, sebelum repot sama yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dulu. Sebelum repot ngomong ke sono kemari, pengumuman semua dikasih undangan bagus, inget yang dekat-dekat dulu. Inget tuh sama yang bareng-bareng. Inget yang dulu saling gotong royong bareng gitu. Bareng-bareng tuh, ingetin. Kedapetan lagi punya temen, lupa. Sakitnya tuh di sini. Kan diundang
enggak katanya. Sini dibilangin, dia teman dekat gak dibilangin. Ketika perasaan-perasaan itu datang, sudah lumrah dalam satu hubungan ukhuwah kayak gitu tuh lumrah. Pasti ada. Enggak kita yang buat, orang yang buat. Setidaknya kalau kamu yang diperlakukan orang, bersyukurlah karena kamu yang bukan memperlakukan orang begitu. Pertama syukur dulu. Kalau kamu yang diperlakukan begitu, syukur sama Allah. Alhamdulillah bukan saya yang begitu. Orang begitu sama saya, urusan dia. Tapi sekarang karena itu menyangkut urusan saya mau punya hati yang selamat. Pengen punya hati yang selamat itu berarti apa kata warawat Tirmidzi wa ghairuh. Man atahu akhahu mutanassilan min dhanbi falyaqbal i'tidharuh muhiqqan kana aw mubtilan fa in lam yaqbal lam yurad 'alal haud lam yarid 'alal haud. Bayangin kata Nabi SAW, barang siapa yang didatangi oleh saudaranya dengan penyesalan, dengan permohonan maaf karena kesalahan atau suatu dosa yang dia perbuat, maka terima udhurnya, terima alasannya kata Rasul. Muhiqqan kana aw mubtilan, dia benar apa dia bohong kata Rasulullah, terima. Ini orang yang datang udah niat baik kan, mau datang minta maaf, nyesel, punya teman kebetulan sibuk urusan banyak, kan ada juga Bu yang kayak gitu. Dia yang mau ngawinin, dia yang sibuk, dia yang mau bikin maulid yang sibuk, punya urusan banyak, tahu-tahu yang deket kelewat, gak sempet diomongin, ada juga yang begitu. Karena kesibukan mau ngawinin sampai kelupaan, yang deket lupa dikasih undangan, di otak mah ingat. Tapi ternyata ujian gak kecatat. Bentuk dari kelemahan manusia nih, gak kecatat. Datang dia minta maaf, maafin nih ya Allah, aneh sadar deh, aneh salah, gak bener, aneh mestinya ngundang ente, mestinya bilang sama ente, pokoknya kelewat. Kata Rasulullah, siapa yang didatengin saudaranya? Dia datang dengan dia nyesel, dia datang dia akuin salahnya. Dia datang dia bilang bahwa dia punya uzur begini, falyaqbal i'tidharuh kata Rasul, terima uzurnya. Muhiqqan kana aw mubtilan, dia jujur apa enggak kata Rasulullah, terima. Kenapa? Karena kalau kamu enggak terima, hatimu tetap enggak terima, ini hadis, lam yarid 'alal haud, kamu enggak bakal lewat telaga Nabi Muhammad. Bahaya kan tuh. Kalau sampai kita nggak terima, maka nggak bakal dikasih minum telaga Nabi Muhammad. Oh berarti orang yang nggak minum telaga Nabi Muhammad, iya yang paling susah maafin orang. Yang paling susah maafin orang. La haula wala quwwata illa billah. Tuh jaga. Udah capek-capek ibadah, dipikir kita yang dizolimin. Orang udah datang minta maaf, nyesel, kita yang gak maafin. Itu disebut kalau sampai itu terjadi, lam yarid 'alal haud, gak dapat minum dari telaga Nabi. Sia-sia apa kagak tuh kalau kayak gitu? Sia-sia. Gimana kita beramal kesana kemari, selama ini kita ngira kita yang dizolimin, kita yang gak dihargain, ternyata hati kita yang terlalu keras sampai gak bisa memaklumi. Hati kita yang terlalu kotor sampai nggak bisa menerima maklum. Orang kurang, kelewat, terlupa, sengaja ataupun tidak misalnya, maafin aja hati yang lapang. Ya udah deh, namanya juga manusia, kita paham. Ente kenapa nggak datang? Ente kan teman. Kalau ente teman, ente datang aja mestinya. Nggak gitu dong. Ngomongnya baik-baik. Kita nggak datang bukan karena kita tersinggung, kita nggak kepengenan juga salah. Tapi ente undang aneh, ente nggak undang aneh-aneh nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa, ente tetap teman aneh, selesai. Masalah kelar sampai di situ. Tuh yang datang nyesel, makin nyesel. Kalau kita baik, dia makin tuh notice,
Jangan sampai besok dia kelewatan lagi. Itu teman aneh yang hatu baik bener. Yang julid, yang pasang status, yang apa lagi, yang ngoceh ke sana kemari, punya teman tapi kayak nggak punya teman, ngomongnya aja teman, sikapnya nggak kayak teman. Pasang status deh tuh, boro-boro didatengin minta maaf. Orang juga sama-sama saling tersinggung. Walaupun dia punya uzur, kata dia bilang, ngapain kita bilang sama dia? Dianya aja udah kesono kemari ngomong kejelekan-kejelekan kita, dah tersinggung. Akhirnya putus hubungan deh. Kalau udah begini dua-duanya nggak dapat telaga. Naudzubillah min dzalik, jangan, kita hati-hati. Iqbal ma'adzira man ya'tika mu'tadiran. Sampai dibilang ya sama ulama, terima orang yang datang dengan ke kita dengan permintaan maaf. Jangan keras tuh hati, jangan sombong. Berapa kali pun orang itu berbuat salah lalu datang kembali meminta maaf, Iqbal, terima. Toh kita juga jadi manusia, melakukan dosa berulang dan terus berulang, dan kita kembali lagi datang dan terus datang meminta maaf kepada Allah. Masa kita punya hati segitu sempitnya sampai urusan kesalahan berulang langsung bilangnya, untuk kali ini sih maaf, aneh nggak bisa maafin. Alhamdulillah, masa gitu? Kalau begitu bahaya banget. Berarti kita memberi batas luasnya hati kita. Hati kita nggak aneh, aneh punya hati udah cukup, selesai. Bu, berumah tangga seumur hidup. Suamimu juga manusia. Suamimu sangat mungkin setiap hari berbuat salah. Seperti kamu juga setiap hari sangat mungkin berbuat salah. Lah istri lah suami, dua-duanya sangat mungkin berbuat salah karena kamu sifat aslinya manusia. Bukan berarti manusia berarti istri ngerasa yang paling banyak salah suami, atau suami ngerasa yang paling banyak salah istri. Nggak gitu. Dua-duanya mungkin buat salah. Tapi pantas nggak untuk yang satu berkata, untuk kesalahan ini maaf, saya nggak bisa maafin kamu. Nggak gitu. Apapun kesalahannya, ya Bu ya, apapun kesalahannya berilah untuk maaf. Maaf. Yang dicari itu apa? Ya, anak kita maafin, pasangan kita maafin, hidup begitu lebih enak. Sahabat buat salah kita maafin. In barra indaka fasiyama gala fasiman gala au fajaran. Ini orang yang datang minta maaf sama kita mu'tadiran, kita maafin dia, kita terima dia. Mau dia bener ucapannya atau cuman ngarang-ngarang doang? In barra indak, mau dia jujur, bener, tulus ataupun enggak, fajaran sekalipun, orang bohong nih, tukang bohong dia, tapi seenggaknya kamu udah nyelamatin hati kamu. Kita nyelamatin hati kita dari sikap buruknya orang sama kita. Jadi Bu, ini bukan tentang orang, ini tentang diri. Siapa yang berhasil memberi maaf, itu bukan berarti mencontohkan dia lemah. Ada teman kan suka nyondot kita nih, kalau kita mau maafin orang, jangan bodoh kamu jadi orang. Mau aja dibodohin, mau aja digituin. Kalau mau ngasih maaf jangan cepet-cepet, tahan dulu. Kenapa harus ditahan kebaikan? Ceritanya gengsi. Yang lagi kamu mau puasin apa? Hawa nafsu dan syaitan. Aturan kan kalau maafin cepet setannya kesel. Susah banget sih bikin ribut dia dua. Tapi begitu sebentaran ada masalah jadi ribut, setan yang paling tepuk tangan. Berhasil. Setan paling girang kalau bikin siapa? Antara suami istri berantem, antara muslim sesama muslim berantem. Itu kan yang paling digirangin sama setan. Kapan lagi setan girang? Ketika seorang muslim su'ul khatimah. Itu puncak tepuk tangan dan puncak pesta porianya setan.
Jadi setan pesta, iya kapan pesta? Kalau istri sama suami ribut. Apalagi sampai ributnya berujung perceraian. Waduh, itu setan langsung bikin pesta. Soalnya yang halal berhasil kita putuskan. Makanya kan Rasulullah bersabda, abghadul halal ilallah at-talaq. Ya, halal yang paling dibenci Allah itu perceraian. Ya, zaman sekarang perceraian di mana-mana, jangan keikut-ikutan. Baik-baik. Fitnah itu. Kita jadi istri yang kuat-kuat dong. Jangan gampang dikit-dikit. Ya, jangan dikit-dikit. Kita nggak mau ngomongin rumah tangga orang, tapi kita cukup memperkuat rumah tangga kita. Udah gitu aja PR-nya. Rumah tangga orang urusan dia. Kalau sampai cerai, ya udah itu udah habis jodohnya. Tapi kita hari ini yang masih dikasih jodoh sama Allah, jaga. Jangan gampang, gampang sekarang macam-macam ceraiin aja. Hati-hati. Jangan begitu Bu, ribut dikit, kalau nggak suka ceraiin aja. Kalau nggak suka ceraiin aja, udah kayak burung. Atau burung beo, burung beker. Kalau nggak suka ceraiin, nggak gitu, nggak. Cerai nggak disuka, setan begitu, ada yang cerai ribut aja, dia udah siap-siap, yuk bentar lagi kita pesta. Kalau ampe datang ke KUA beneran kita pesta, kalau ampe digugat beneran kita pesta. Nasallallahu alaihi wasallam. Kedua, begitu saudara sama saudara muslim ribut, begitu satu sama lain tersinggung, selek apa nih, setan udah mulai siap-siap, bentar lagi ada yang berantem nih, kita pesta abis gini, pesta kayak berantem. Terakhir begitu dia lihat upaya terakhirnya dia berhasil, yaitu menghasut orang di detik-detik akhir hayatnya. Kan setan nggak lepas tuh Bu. Ya, jadi orang mau meninggal dunia nggak lepas, setan masih duduk di situ. Masih mau ngapain? Masih mau goda. Biar dia nggak zikir, biar dia lalai, biar dia lupa. Makanya kalau orang tua kita lagi sakit, kita samping dia terus kan. Ajakin zikir, setelin murotal, ingetin sholat, walaupun sudah lanjut usia, walaupun di tengah sholatnya lagi sholat Allahu Akbar tidur dia, nggak apa-apa. Tapi kita berusaha sebisa mungkin dia dengan lanjut usianya dia, kita ajak dia sholat, ngaji, ibadah, lagi bengong, tasbih kita kasih, Bu, Pak, mau zikir nggak nih? Baca sholawat teman Nabi, baca apa? Iya. Karena setan justru di ujung-ujung begitu, nggak ditinggalin, ditungguin, sampai Israel datang ditungguin, sampai ruh dia tarik nyampe ke gara-gara setan masih tungguin, dihasut, digoda, dibisikin, nasallallahu alaihi. Itu kalau sampai su'ul khatimah, ada orang dicabut nyawanya lagi joget. Ada kan yang sudah jadi pelajarannya, viral di mana-mana, lagi joget yang nyawer, biduan di sampingnya, naudzubillah min dzalik atau apapun itu, jatuh tersungkur meninggal. Kita nggak tahu dia syahadat tapi enggak, kita nggak bisa hukumin bener, tapi manzarnya begitu adanya. Penampakan yang terlihat dia joget, biduan sebelah dia nggak muhrim. Pemandangannya enak gak? Gak enak dong meninggal kayak gitu. Kita mau selamat dijaga sama Allah, jangan sampai begitu kan gitu. Ini terjadi begitu. Coba lihat ujung-ujung, kalau sampai benar su'ul khatimah, ya Allah. Atau dia sedang berbuat zina, maling, ngerampok, lagi ngezolimin orang, lagi bertikai dengan orang, terus nyawanya melayang di tempat. Ini kan. Idzal taqal musliman bisayfihima, kata Rasulullah. Dua muslim ketemu bawa pedang sama lain. Anak tawuran loh, anak tawuran bawa parit satu sama lain, ya kan? Bawa tatakal musliman bisayfihima, falyuqatil ahaduhuma, salah satu dari mereka yang gugur, fal qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah bilang, yang bunuh dan yang membunuh dua-duanya di neraka bakal ketemu. Kenapa sampai begitu? Iya nih, dendam kesumat dibawa-bawa. Dan yang kita sedih, ya Allah, bibitnya ada dari anak kampus, anak sekolah, anak SD, anak SMP, anak SMA.
Tawuran belajar dari mana? Ngapain tuh anak-anak kita pada tawuran? Apa yang dicari? Gede-gedein apa sih? Gede-gedein sekolah? Apa gede-gedein gengsi? Apa gede-gedein apa? Sampai bingung. Kalau lagi ngelihat apa berita-berita tawuran. Rasulullah kasih peringatan, 2 orang Islam bertemu. Mau dia bawa pedang, mau dia bawa batu. Atau dia bawa yang diperjuangkan apa? Gak ada. Itu puncak tepuk tangan setan. Berhasil. Saudara dibunuh sama saudaranya. Nggak tahu ributnya di mana, nggak tahu apa, nggak sedih kita lihat orang tuanya nangis-nangis. Itu makanya pentingnya bekalin diri sama iman, bekalin diri sama takwa. Kalau ngaji anaknya dibekalin juga, jagain. Ibu sekarang anak-anak pada sekolah, ada yang SD mungkin, ada yang SMP, ada yang SMA, liatin bu. Letu parit disimpan di mana? Saya kadang-kadang suka bingung. Peralatannya disimpan di mana? Orang tuanya kagak tahu. Anaknya pada punya begitu, dia pada sekolah, pulang dari sekolah pulang sampai jam 1 malam masih uber-uberan sama polisi. Yang saya lagi bingung, orang tuanya mana? Kagak nyariin anaknya. Anak jam 1 belum pulang nggak dicariin bu, mau anak laki mau anak perempuan apa lagi? Ngaco banget. Hati-hati, ini kan bakal kita dimintain tanggung jawab sama Allah. Kembali daripada itu, orang datang kepada kita dengan segenap udhurnya, berarti PR kita ngapain? Belajar nerima, belajar nerima. Jadi mulai sekarang ada orang datang mau suami, mau sahabat, ya, mau saudara karib kita, teman, akrab atau saudara dari hubungan keluarga, tak tadir lah, nah, dia minta maaf. Kemarin ngundang maafin kita nggak datang, urusannya lain lagi kan? Nah, diundang nggak datang, tersinggung juga. Udah kita datengin, udah kita orangin, dia nggak datengin kita, emang nggak pantas diorangin. Macam-macam ya orang ya, nggak kelar-kelar. Jangan sampai ada kita di tengah-tengah permainan syaitan. Jangan sampai mau disulut keributan. Apalagi yang kadang-kadang suka lucu, yang ribut siapa, yang panas siapa. Itu lebih lucu lagi tuh. Yang lagi masalah siapa, yang ikut kesel siapa. Nah ini yang lebih lucu. Jangan. Itu kayak anak-anak tawuran yang kesel, yang berantem siapa, yang ikut sekelas. Betapa mudahnya setan menghasut semua orang, padahal bukan soal hidupnya dia, bukan masalah dia. Kita belajar nerima. Faqad ata'aka man yurdika zahiruh wa qad ajallaka man yu'sika mustajiran. Sungguhnya kan kalau kita lihat penampakan dari ini apa yang terjadi? Yang lebih buruk orang yang dosa, yang dia buat salah diam-diam. Ini orang datang dengan kita berani bawa alasan. Dia nggak tutupin diri dia merendahkan dirinya dengan mengakui kesalahan dia. Apa yang membuat kita sombong sampai nggak bisa maafin dia? Orang yang datang minta maaf tuh mulia bu. Kenapa? Karena dia berhasil menundukkan egonya. Lalu yang datang meminta maaf berhasil telah menundukkan egonya. Lalu apa yang bikin alasan? Yang dimintai maaf malah kalah dengan sombongnya. Enggak. Maaf, hati saya terlalu sakit. Ini udah apa ini? Ini udah sombong yang main ya. Udah sombong, udah ego, udah teka, udah keras kepala, udah masya Allah. Jangan sampai kita punya hati yang kayak gitu ya. Jangan. Udah datang maulid mulu, udah dengar tausiah terus, udah hadir kajian, mestinya punya hati lembut. Lembut hati kita harusnya, benar. Saya yakin orang-orang yang hadir maulid terus, yang sering-sering datang pengajian, hatinya lembut mestinya. Ya, kalau yang didatengin orang minta maaf, paling cepat bilang, saya maafin kamu. Oh, gampang, tenang aja, gak usah bingung-bingung, gak usah repot.
Ini belum kita belajar dari orang-orang soleh. Seperti kan kisah Habib Umar dulu pernah jalan di tengah, kebetulan datang badai pasir, debu ya, ngepul di mana-mana, jalan sampai nggak kelihatan di depannya ada pengembala kambing. Ternyata jalan kambing yang digembala sama orang Badui itu salah satunya ketabrak mobil mati. Tentu Badui ini yang digembalain bukan kambing dia doang kan, ada kambing orang juga, ada apa, minta gantilah. Ketika anaknya, muridnya datang mau nego sama yang punya kambing, si pengembalanya ini, Habib Umar dari mobil udah ngomong, tanya harga kambingnya berapa, bayar 2 kali lipat ke dia. Turun, nanya, ini kambing harga berapa? Katakanlah di sana harganya misalnya kambingnya $200, misal. Harganya $200. Dibayar. Ini $200 harga kambing yang mati. Ini $200-nya lagi harga terima kasih telah memaafkan kami. Sebelum sampai ada kejadian ya iu eo ini itu segala macam, buru-buru diselesain. Gak ada ketersinggungan yang gimana-gimana. Masya Allah. Orang Baduinya terima, seneng. Ya Allah, kambing mati 1 malah dapat bonus. Kan enak kalau orang bertetangga dalam hidup ini, bersosialisasi dalam hidup, cara muamalahnya kayak gini enak. Ini enggak, kambing mati, harga berapa? $200. Mahal amat. Udah salah, minta maaf, nego. Udah nego kadang-kadang ngeluarin kesel. Ya gimana nih, kan musibah. Saya juga nggak tahu kalau bakal jadinya begini. Nggak. Ustazah kadang-kadang yang begitu punya uang. Yang nggak punya uang bagaimana? Kalau nggak punya uang, datengin penuh penyesalan. Mau minta maaf. Jika dia tetap meminta nilainya, minta harganya, bilang saya akan bayar, tapi saya minta waktu. Sebisa mungkin urusan sama orang tuh mudahin. Udah ente maunya apa? Udah beres. Ya khair, siap, insya Allah. Oke, beres. Gitu hidup paling enak. Daripada kebanyakan, waduh nggak bisa. Semua nggak bisa, kata Nabi. Yassiru, wala tu'assiru. Basyiru, wala tunaffaru. Rasulullah pesannya gitu, mudahin, jadi orang mudahin, jangan pernah persulit. Kasih orang kabar baik, jangan justru datengin orang kabar jangan dikit-dikit bilang nggak bisa, nggak boleh. Qilali, qad asa'a ilaika fulan, wa maqamul fata 'ala dhulli 'arun. Ya, ada syair lagi berkata, ada orang bilang, si fulan berbuat buruk sama kamu. Ada orang datengin kita sering nggak? Ngabarin kabar. Si ini begini sama kamu. Si ini begitu sama kamu. Kita mesti bersikap seperti apa nih? Nah, kalau sampai terjadi kayak gini. Ada selalu, berarti dia siapa? Si kompor beleduk. Ini bukan kompor 4 tungku, meledak kompornya. Karena kenapa? Dia yang selalu memicu keributan. Si tukang adu domba. Selalu ada kan di tengah-tengah kita orang model begini? Ada, Bu. Ada. Qultu, lihat jawaban bijaknya. Kalau kita didatengin orang model kayak gitu, fulana giniin ente, fulana ngomong begini, fulana ngomong begini, qultu, jawab sama dia. Qad ata wa ahdatsa udhran wa diyatu dzanbi indana al-i'tidar. Ya udah, kalau kamu didatengin orang begitu, simple. Jawabin yang nyampein si tukang adu domba. Bilang sama dia, "Oh, si fulan kemarin dia udah nyamperin aneh, dia udah minta maaf langsung sama aneh." Kelar urusan. Hebat nggak orang bisa hidup begitu? Yang tukang adu domba bakal mingkem dia. Oh gitu, ceritanya bagaimana? Cukup aneh yang tahu.
Ngapain ente mau tahu-tahu? Padahal bohong. Belum tentu benar. Tapi ngomong aja begitu. Untuk menghentikan mulut-mulut yang gak bertanggung jawab. Orang tuh buruk gara-gara apa? Gara-gara mulutnya kan? Tuh dia yang salah udah minta maaf sama aneh. Dia udah minta maaf maka urusannya selesai. Jadi kalaupun dia datangnya benar, alhamdulillah. Dia bohong nggak datang, dia nggak nyesel, alhamdulillah. Yang kita syukurin hati kita selamat. Jadi di sini kalau orang minta maaf sama kita ngelakuin kesalahan yang dia perbuat, namun dia menyesali perbuatannya, udah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah jagain hati kita, Allah selalu jagain hidup kita. Muamalah hablum minan nas kita bagus, baik. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu jaga. Maka di sini waruya Ibnu Majah, wa man i'tadzar ilaihi akhuhu bima'dzirah falam yaqbalha kana alaihi minal khati'ah mithla sahib muksin. Tadi bilang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang saudaranya minta maaf sama dia lalu dia tidak terima, maka dia menanggung dosa seperti dosa orang yang suka mungut pajak dengan zalim. Tuh tukang-tukang pungut pajak zalim kan tuh, kebanyakan pajak nggak dibenarkan dalam Islam dengan cara yang seperti apapun itu. Dia pungut orang kadang-kadang nggak punya, zalim pokoknya, dosa besar. Orang yang hatinya susah maafin, dosanya sama kayak mereka. Jangan sampai bu mau punya sifat kayak gitu. Maka Al-Imam Sayyidi Alil Khawas rahimahullah ta'ala, beliau menasihatkan kita, idza ja'akum akhukum mu'tadiran faqbiluh. Pokoknya kalau saudara kita datang ke kita minta maaf, terima. Apalagi sampai kalau dia jujur, lama tungguin kita, sungguh-sungguh minta maaf sama kita, Masya Allah. Kita ngapain? Maafin. Apalagi kalau sampai dia jujur sama kita. Kenapa? Fa in lam yajid ahadukum fi qalbihi riqqah li akhihi falyarja ala nafsihi bilawm. Karena kalau sampai kamu temuin di hati kamu nggak ada kelembutan untuk memaafkan saudaramu, cukup salahkan dirimu sendiri. Kayaknya emang yang nggak benar ente nih. Kita yang salah. Kenapa punya hati sampai segini kerasnya? Ngomong sama hati kamu sendiri. Masa sih saudara kamu datang, kamu nggak bisa terima maaf? Bilang, waliyaqul laha ya'tika akhuk mu'tadziran falam taqbalih fakam waqa'at anta fi haqqihi falam taltafitni ilaih fa anti idzan aswa minhu. Kalau sampai begitu kejadiannya, ngomong sama hati kita sendiri. Ini hati kayaknya kotor banget nih. Kalau kamu nggak terima maafnya dia, Allah Subhanahu Wa Taala sampai nggak kasih sayang di hati kamu buat maafin dia, nah, maka kamu mesti ngomong sama diri kamu sendiri. Kok kamu bisa segini ngaconya? Berapa banyak kamu juga buat salah sama dia? Mungkin buat salah sama orang, tapi orang nggak sebegitunya sama kamu, nggak tersinggung sama kamu. Kalau sampai ada orang minta maaf datang tapi kamu nggak maafin, berarti kamu lebih buruk dari dia. Udah cukup tahu aja orangnya begitu. Ngapain ngomong begitu, cukup tahu aja orang begitu. Kalau sampai kita nggak punya maaf. Kalau orang kapok bisnis, pernah ditipu. Oh cukup tahu, berarti orang ini tidak bisa dijadikan teman berbisnis. Bukan berarti mutusin silaturahmi. Berarti dia kalau bisnis nggak bisa, kalau temenan doang mah oke. Kan gitu. Oh ini orang berarti kalau diajak akrab, ngelunjak, minjem duit mulu. Cukup tahu. Berarti harus jaga jarak, jangan terlalu akrab. Kayak gitu.
Maksudnya jaga-jaga diri kita. Jadi kita ingetin. Wa qala ba'duhum al-akha alladhi yahwaj akhahu an ya'tadhir ilayhi laysa bi akhin sadiq. Ingat. Sebagian ulama mengatakan apa? Saudara yang sampai bikin saudaranya datang ke dia buat minta maaf. Kita kan saudaraan. Sampai bikin saudara kita datang minta maaf, berarti kita bukan saudara. Karena saudara yang sesungguhnya itu nggak akan bisa bikin saudara yang lainnya minta maaf sama dia. Kenapa? Karena terlalu terlihat sangat memberi maaf kepada orang. Contoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah punya budak. Ini budak loh Bu. Budaknya dipanggil, misalnya namanya Ridho. Ridho dipanggil. Kagak nyaut-nyaut tuh si Ridho. Ridho dipanggil, nggak nyaut. Nadanya makin tinggi, Ridho nggak nyaut. Padahal ada. Bangun Sayyidina Ali, dia pergi ke tempat tuh budak, di mana budak itu ada. Ternyata dia dapetin budaknya lagi rebaan. Lagi rebaan. Ditanya sama Sayyidina Ali pakai nada lembut, kamu dengar nggak saya panggil? Dengar. Kenapa nggak bangun? Kenapa nggak nyamper? Saya tahu kamu nggak bakal marah, makanya saya tetap rebahan. Itu orang baik. Ibaratnya seapapun kita mau bersikap, kita tahu dia orang baik, dia nggak bakal punya sikap sama kita. Itu saudara. Artinya apa? Seenggaknya Bu, ada siapapun orang buat salah, jangan pernah bikin dia nyangkut di hati kita. Kalau kita benar saudara bagi saudara kita, tiap kali ada saudara kita buat salah, sebelum dia minta maaf, kita udah maafin dia. Itu lebih mulia. Itu yang disebut dengan saudara. Karena orang yang betul-betul jalan di jalannya Rasul, berjalan di jalannya salafun saleh, berjalan di jalannya orang soleh, mereka orang yang selalu memberi maaf, bahkan sebelum mereka orang-orang yang bersalah meminta maaf. Itu catat baik-baik. Maafnya lebih dulu ketimbang permintaan maaf yang datang lebih dulu. Kalau kita udah minta maaf masih nyangkut, ntar dulu, masih nyisa, masih ngebekas. Lah, kita mau belajar dari mereka-mereka yang insya Allah satu sifat ini bisa kita pegang, bawa pulang, kita jaga, insya Allah kita dikasih hati yang lapang, hati yang mudah memberi maaf, ya. Jangan sampai kita justru memberi kesempatan kepada orang merasa kebingungan untuk meminta maaf kepada kita, tapi berusahalah. Ingat Bu, Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak yang meninggal dunia karena kesiram air panas pembantunya. Meninggal Bu. Dia budak. Sama Sayyidina Ali Zainal Abidin dimerdekain. Begitu anaknya meninggal kena air panas, istri sama Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang kita maafin. Kita ridho anti hurun li wajhillah. Kamu merdeka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak usah jadi budak lagi, udah kamu merdeka. Itu hadiah paling mahal buat budak. Masya Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin hidupnya difitnah, katanya maling, rampok, ngambil uang orang. Tapi sampai dituduh macam-macam dicaci, diminta ganti lagi. Diambilin duitnya, diganti, dikasih hadiah lebih. Coba. Waktu ditanya kenapa pakai ada hadiah lebih? Karena kamu bikin saya dapat pahala di sisi Allah. Nah, ini dikasih hadiah lebih, nggak tersinggung. Jadi ini orang sekarang tersinggungan gara-gara apa ya? Kebanyakan makan apa kira-kira ya? Banyakan mecin jangan-jangan, bener? Iya, banyakan makan apa? Bingung juga. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah selamatin kita semua, Allah pelihara kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin.